siwaknya itu lebih mahal dari dunia seisinya. Ditawarin kursi presiden apa sebatang siwak, sebatang siwak. Kursi presiden nggak bisa nyelamatin kita dari siksa neraka, tapi siwak bisa. Alhamdulillah, Masya Allah, manusia itu di dunia ini ada abna'ud dunia wa abna'ul akhirah. Kunu min abna'id dunia wa la takunu min abna'il akhirah. Di dunia ini ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Jadilah kita remaja-remaja akhirat, pengejar akhirat, pencari akhirat. Jangan menjadi orang yang tergila-gila dan terobsesi dengan dunia. Dunia, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dunia tersebut masing-masing ada bagiannya. Jadikan tuh dunia di tangan, jangan di hati. Jangan terobsesi dengan dunia tersebut. Wazhad biqalbika fid dari allati fatanat tawaifan farauha ghayatat talabi tanafasuha wa atauha qawalibahum al qulub fa lillahi min ajabi fahiya allati saghurat badran wa ma wazanat 'inda al-ilahi janahan fal harisu ghabi. Zuhud di dunia dengan hatimu. Dunia yang udah banyak memfitnah, memporak-porandakan banyak generasi. Bagaimana orang yang menjadi maftun dengan dunia, dengan menganggap dunia itu sebagai puncak harapan, nah itu dia. Yang memposisikan dunia lebih daripada seharusnya. Wah, kata itu udah fitnah yang paling besar, menganggap dunia lebih daripada apa yang merupakan posisinya dia. Padahal dia kadarnya rendah, kadarnya hina. Seandainya dunia sepadan di mata Allah dengan selembar sayap nyamuk di mata manusia, itu udah terlalu gede untuk diberikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Dunia lebih kecil daripada itu semuanya. Tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi qillat ghinaha fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa tallaqaha wa fi ta'ati rahman syammar. Terus cukup sebagai kemuliaan akhirat dan kehinaan dunia. Andaikan nih orang-orang dunia, anak-anak dunia, ketika mereka cinta kepada orang-orang ahli akhirat, para ulama, amilin, solihin, wal aulia, ketika anak-anak dunia memuliakan orang-orang akhirat, mengagungkan, memuliakan, dan juga terobsesi dengan keadaan mereka, pengen bisa istiqomah seperti wali-wali tersebut dan orang-orang soleh tersebut. Nah itu ketika orang dunia mengidam-idamkan keadaan akhirat, maka anak-anak dunia tersebut menjadi mulia. Lihat, menjadi mulia dan menjadi agung juga. Dan obsesi tersebut, keinginan tersebut adalah ketaatan dan ibadat, dan merupakan kebaikan yang Allah Ta'ala tanamkan di dalam hati orang-orang itu. Dan keberuntungan. Muhibbuhum mahbubu yahsul bihim matlubu. Dan itu semua kecintaan kepada orang-orang akhirat itu yang akan menarik anak-anak dunia tersebut untuk meniru, meneladani, mencontoh, masuk di dalam thariqah yang baik, yang benar, mengamalkan dengan amalan mereka yang salehah, bersifat dengan sifat yang terpuji. Dan itu banyak terjadi. Nah, subhanallah. Itu diantaranya tuh ada dikisahkan tuh Bishr al-Hafi, itu Bishr ibn al-Harith. Bishr ibn al-Harith. Ada satu orang, mereka ini orang lalai, lagi foya-foya, lagi pesta. Akhirnya ditugasin salah seorang mereka pergi ke pasar, bawa duit 20 dirham perak, beli makanan yang bikin majelis kita makin semarak pestanya mereka. Ini orang-orang dunia, anak-anak dunia. Datang ke pasar, ngedapetin orang pasar tuh mau beli buah-buahan. Nah itu tukang buah lagi penuh. Penuh kenapa? Penuh rupanya di situ orang-orang pada berebut. Masing-masing menawar. Yang ditawar adalah sebuah semangka. Dan penawarannya tinggi, 20 kali lipat dari harga yang ini. Masing-masing nawar, saya aja yang beli sekian, saya aja yang beli sekian. Ditanya, apa istimewanya semangka itu? Semangka ini tadi Bishr ibn al-Harith lewat di pasar,
Kemudian tahu-tahu tangannya megang semangka ini, dipegang nih semangka, nggak dibeli, cuma dipegang doang, terus ditaruh. Orang pada ngeliat, orang pasar pada pengen beli itu buah. Kenapa? Ini udah dipegang sama waliullah. Semuanya pada pengen beli itu. Itu doang keistimewaannya. Akhirnya tuh semangka yang harganya paling cuma setengah dirham, dibeli sama dia 20 dirham cuma buat beli itu semangka satu. 40 kali lipat. Beli. Saya aja yang beli. Sekian. Sudah, nggak ada yang berani nawar lebih. Diambil. Pulang, itu teman-temannya nanya, lama banget lu ke pasar. Kita nungguin. Terus nanti pulang cuma bawa semangka satu. Kata duit habis buat itu. Kenapa? Bilang ini bukan semangka sembarangan. Semangka ini pernah dipegang oleh Bishr ibn al-Harith tadi pagi. Makanya orang pada berebut, ya saya nggak mau kalah. Saya beli dalam pelelangan tersebut. Dibeli sama dia. Ajib. Dipotong terus semangka, dimakan sambil ngobrol. Siapa Bishr ibn al-Harith? Seorang waliullah. Mereka penasaran, akhirnya pengen tahu. Kemudian datang ke Bishr ibn al-Harith dan itu menjadi sebab taubatnya mereka. Sebab taubatnya mereka. Cuma gara-gara semangka yang dipegang oleh Bishr ibn al-Harith. Itu kekaguman, kecintaan kepada ahli akhirat, manfaat. Manfaat. Coba kalau kebalikannya. Kalau orang akhirat terpesona dengan anak-anak dunia. Kan jadi hina. Jadi hina. Terpesona, mengagungkan, memuliakan. Kepengen jadi kayak pejabat. Kepengen jadi kayak hartawan. Jadi hina, turun derajat. Tapi kalau hartawan atau pebisnis atau pejabat kepengen seperti wali fulan. Terangkat derajatnya. Tapi kalau wali kepengen seperti pejabat ini, itu turun derajat. Nah di sini kita tahu mana yang lebih mulia, mana yang lebih agung. Wah kata, dan hal yang semacam ini tuh banyak terjadi, kisah-kisah yang semacam ini. Itu katanya Sayyidina Al-Fudail bin Iyad, beliau bilang, "Law qila li khudh ad-dunya halalan min ghair an tuhasab 'alayha." Fudail, ambil nih dunia yang kamu mau, halal dan tidak dihisab. Maka niscaya saya akan merasa jijik. Sebagaimana salah seorang kalian jijik terhadap bangkai. Mau itu halal, mau itu nggak halal. Tetap aja itu dunia bangkai. Bangkai, emang saya nggak doyan bangkai, udah. Ya, kalau bangkai kan haram buat kita. Kalau seandainya itu bangkai jadi halal, ente mau makan bangkai tikus? Mau makan bangkai tikus? Enggak mau, halal, enggak mau, hatta halal. Jijik kepada hal yang demikian. Kata Fudail bin Iyad, seandainya dibilang dunia ambil halalnya tidak dihisab, saya tetap merasa jijik kepada itu semuanya. Kata Fudail bin Iyad. Itu dari Imam Al-Yafi'i, itu beliau bilang tuh dalam kitabnya, ada seorang menteri jalan di jalanan, diarak oleh orang-orang. Semua orang bertanya, man hadha, siapa gerangan ini yang dimuliakan. Orang-orang pasar begitu. Satu wanita menjawab kepada orang kan mengagungkan si menteri tersebut. Wanita itu di tepi jalan bilang, saya heran kalian kok nanya siapa ini, mengagung-agungkan orang ini. Saya kasih tahu, ini adalah hamba yang jatuh dari matanya Allah hingga dia diposisikan dalam posisi yang sekarang karena Allah nggak demen sama dia. Asal gitu aja. Ini yang dia dapat adalah hasil dari terputusnya hubungan dengan Allah. Allah nggak demen sama dia sehingga dia dikasih jabatan. Itu menteri dengar begitu, kedengeran sama dia, terpukul hatinya. Langsung ditinggalin, pulang ke kerajaan, ngadep raja, raja, saya mundur. Begitu ucapan wanita, saya nggak mau jatuh dari pandangan matanya Allah, nggak mau terputus dari Allah subhanahu, saya mundur, nggak mau itu semuanya. Subhanallah, yang dikejar-kejar sama orang ya segitu doang. Boleh dengan yang begitu sih boleh, cuma kita harus tahu dengan bahayanya tanggung jawabnya besok di hari kiamat, pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah. Makanya ahlul akhirat kepengen menjadi orang-orang dunia.
mengidam-idamkan keadaan mereka, wah keren, mewah, lifestyle-nya, semacam itu, kemewahan, glamor. Berarti ini orang bukan orang akhirat. Orang yang berkostum akhirat, tapi batinnya tetap busuk. Beda dengan orang yang berkostum dunia, tapi batinnya kepengen mengidam-idamkan keadaan ahli akhirat. Maka mereka jauh lebih mulia. Orang yang berkostum dunia, tapi batinnya mencintai, mengidam-idamkan keadaan ahli akhirat, jauh lebih mulia daripada orang yang berkostum akhirat, penampilan akhirat, tetapi batinnya mengidam-idamkan keadaan ahli dunia. Dia adalah orang yang buta, dia nggak tahu, nggak menghargai. Nabi bilang dalam hadis, rakaat al-fajr khair min ad-dunya wa ma fiha, 2 rakaat qabla subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Siwaknya itu lebih mahal dari dunia seisinya. Ditawarin kursi presiden apa sebatang siwak, sebatang siwak. Kursi presiden nggak bisa nyelamatin kita dari siksa neraka, tapi siwak bisa. Kursi presiden nggak bisa nyelamatin kita dari siksa kubur, siwak bisa. Kursi presiden nggak ngangkat derajat orang. Kursi menteri, gubernur, presiden, kalau yang duduk kambing ya kambing, nggak berubah. Subhanallah. Kata. Tapi siwak itu sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik daripada segalanya. Ya Rabb. Allah.